Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Jalur Langit yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sejumlah dzikir pembuka rezeki yang bisa diamalkan sehari-hari. Selain berusaha dan bekerja, berzikir dapat menjadi cara umat Islam dalam berikhtiar menjemput rezeki. Dengan berzikir, umat Islam dapat senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anjuran untuk berzikir juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, yakni termasuk dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada 7 amalan zikir yang harus kita kerjakan setiap hari. Apabila 7 amalan zikir ini dilakukan, dikerjakan, diamalkan, maka pintu rezeki akan mudah datang kepada kita. Yang pertama, membaca istighfar. Apabila seseorang dalam kesusahan, sulit untuk mencari rezeki, sulit untuk kedatangan rezeki, maka hendaklah membaca istighfar. Istighfar itu meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang telah ada di dalam diri kita, supaya dosa tersebut dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan membaca istighfar sebagai pembuka rezeki disebut dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimkan, membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, membaca hauqalah, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacaan yang kedua supaya kita dimudahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rajin-rajinlah membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keutamaan zikir ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Apabila kita dalam kesusahan, rezeki tidak datang, rezeki kepada kita, sulit untuk mendapatkan rezeki, maka perbanyaklah membaca kalimah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Keutamaan zikir ini diriwayatkan dari Imam Malik. Perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas. Apabila kita dalam kesusahan, tidak mempunyai apa-apa, pengen dimudahkan segala rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengen dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Ikhlas mengandung keutamaan, di antaranya dapat menghilangkan dari kefakiran dan melapangkan rezeki. Sebuah riwayat dalam kitab Duratun Nasihin yang artinya diriwayatkan, sesungguhnya seorang laki-laki menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemiskinannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu masuk rumah, bacalah surat Al-Ikhlas. Kemudian laki-laki itu pun mengamalkannya, maka Allah melapangkan rezekinya. Yang kelima, membaca sholawat Jibril. Apabila kita dalam kesulitan,
masalah rezeki, maka perbanyaklah setiap hari kita selalu membacakan sholawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Yang keenam, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apabila kita dalam kesusahan mencari rezeki, kesusahan tidak mempunyai apa-apa, dalam kemiskinan, maka kita amalkan bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dikutip dari arsip Detik Hikmah, bacaan tersebut merupakan salah satu dzikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku ceritakan kepadamu tentang kalam atau dzikir yang paling disukai oleh Allah? Sesungguhnya kalam yang paling disukai oleh Allah ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Yang ketujuh, rajin membaca ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar merupakan penggalan surat Al-Talaq yang bunyinya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sejumlah bacaan dzikir untuk pembuka rezeki yang bisa diamalkan untuk kita setiap harinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.